Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 16 sekolah kedinasan yang bisa langsung jadi PNS. 3 besarnya ini selalu menjadi langganannya anak-anak SMA nih untuk dimasukin. Kalau ngomongin sekolah kedinasan, pastinya selalu menjadi favoritnya para lulusan SMA, SMK, dan sekolah sederajat lainnya ya, yang bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN gitu ya. Sekolah kedinasan merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh institusi pemerintahan. Sebagian besar sekolah kedinasan tidak membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswanya atau bisa dibilang gratis. Nah, peserta yang lolos seleksi masuk sekolah kedinasan pun selanjutnya akan menjalani ikatan dinas, di mana nantinya setelah lulus dari sekolah kedinasan bisa langsung bekerja sebagai pegawai negeri sipil di bawah kementerian terkait yang menaungi sekolah kedinasannya. Berikut nih, ada 16 sekolah kedinasan yang wajib kamu tahu dan wajib kamu coba. Karena bisa jadi peluang kamu untuk bisa menjadi para ASN atau PNS sejati nih. Kira-kira ada apa aja? So, langsung kita bahas aja. Tapi sebelum itu, pastikan like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Nomor 1 yang paling terkenal ada PKN STAN. Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan. PKN STAN memiliki 4 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, D3 akuntansi dan juga D4 akuntansi, pajak, D3 PBB atau penilai, dan diploma 1 pajak, kepabeanan dan cukai, D1 kepabeanan dan cukai, jurusan manajemen keuangan, D3 kebendaharaan negara, D3 manajemen aset, dan D1 kebendaharaan negara. Sebagian besar lulusan STAN akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan, namun sebagian lainnya juga ditempatkan di instansi pemerintahan lainnya. Nomor 2 ada Politeknik Statistika atau STIS. Sekolah Tinggi Ilmu Statistika ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ya kalian tahu lah ya, yang mengumpulkan dan menghimpun data-data di masyarakat. Program studi di kampus ini hanya ada 2, yaitu Statistik dan Komputasi Statistik. Nomor 3 ada IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. IPDN ini merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN memiliki 2 fakultas, di mana ada program studi kebijakan pemerintahan, program studi politik pemerintahan, lalu ada fakultas manajemen pemerintahan, yang dimana ada program studi manajemen sumber daya manusia, program studi manajemen keuangan, program studi manajemen pembangunan, program studi manajemen pemerintahan, dan program studi kebijakan pemerintahan. Nomor 4 ada STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Menjadi satu-satunya sekolah tinggi persandian di Indonesia, STSN memiliki 2 program studi, yakni D4 Manajemen Persandian dan D4 Teknik Persandian. Nomor 5 ada STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. STIN memiliki 4 jurusan kuliah S1, yaitu jurusan Agen Intelijen, jurusan Teknologi Intelijen, jurusan Cyber Intelijen, dan jurusan Ekonomi Intelijen. Pokoknya yang sekolah di STIN ini tuh misterius banget deh. Mirip-mirip seperti aparat negara, tapi kalian tuh sembunyi-sembunyi. Weh, keren banget kan? Nomor 6 ada STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. STMKG merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan BMKG yang biasa kasih info kalian soal gempa-gempa itu loh. Nah, sekolah kedinasan ini memiliki 4 program studi diploma 4, yaitu Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi. Nomor 7 ada Poltekip atau Politeknik Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM membuka 2 sekolah kedinasan nih, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi Poltekip. Poltekip membuka 3 program, yakni Teknik Pemasyarakatan, Manajemen Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan. Selanjutnya, nomor 8 ada Poltekim. Nah, kalau Poltekim ini yaitu Politeknik Imigrasi. Sama dengan Poltekip, Poltekim ini juga terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Buat kamu yang mau bekerja di bidang keimigrasian, inilah salah satu spesifik sekolah kedinasannya. Nomor 9 ada Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi Kemenhub. Nah, Kementerian Perhubungan tuh memiliki 11 sekolah kedinasan, yakni Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan PKTJ Tegal, Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun atau API Madiun, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, dan seterusnya yang bisa kalian lihat lengkapnya ada di sini nih. Yang nanti akan aku jelasin sedikit lebih detail tentang masing-masing sekolah tinggi, Poltek, dan Akademi Kemenhub ini.
Nomor 10 ada Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Poltek SSN diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Jika kamu berhasil diterima di Poltek SSN, maka kamu harus siap ditempa untuk menjadi seorang profesional di bidang persandian dan keamanan informasi. Nah, di sini kamu juga bakal informasinya sangat-sangat dirahasiakan seperti kamu hilang dari teman-teman kamu. Nomor 11 ada Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI. Ini cocok bagi yang suka dengan bidang penerbangan. Dengan masuk ke PPI ini, kamu akan dilatih oleh tenaga profesional untuk menjadi sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang penerbangan, guys. Serta diakui secara nasional maupun internasional juga. PPI memiliki 4 jurusan, yaitu penerbangan, teknik penerbangan, keselamatan penerbangan, dan manajemen penerbangan. Pola pendidikan dan pelatihannya mengacu pada pendidikan akademis, fisik, mental, dan kedisiplinan. Maka dari itu yang ingin belajar di PPI harus siap tinggal di asrama selama diklat berlangsung. Dan kurang lebih mirip-mirip kayak kemiliteran gitu. Keren pokoknya. Nomor 12 ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Nah nih anak-anak cowok biasanya suka banget nih ya sekolah satu ini, di mana perguruan tinggi kedinasan ini di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Sesuai namanya, di perguruan tinggi ini akan banyak belajar tentang transportasi laut seperti nautika, teknika, dan ketatalaksanaan angkatan laut dan kepelabuhan atau KALK. Yang mau berlayar-layar? Wah, pas banget. Nomor 13 ada Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI yang berada di bawah Kementerian Perhubungan menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang transportasi darat. Kalian bisa belajar tentang berbagai macam transportasi darat, manajemen transportasi jalan hingga manajemen transportasi perkeretaapian. Nomor 14 ada Politeknik Perkeretaan Indonesia atau PPI. Kampus yang ada di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Politeknik Perkeretaan Indonesia atau PPI ini merupakan perguruan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang ahli di bidang perkeretaan, baik itu merawat, menguji, menginspeksi, hingga mengaudit. Prospek kerja lulusannya pun beragam, tidak hanya bisa bekerja di pemerintahan tetapi juga bisa bekerja di perusahaan perkeretaan nasional hingga internasional. 4 jurusan kuliah yang tersedia di PPI seluruhnya tuh berjenjang diploma 3, yaitu Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, Teknologi Elektro Perkeretaapian, Manajemen Transportasi Perkeretaapian, dan Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Nomor 15 ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ. PKTJ adalah perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Perguruan tinggi yang didirikan pada tahun 1971 ini awalnya memiliki nama Balai Diklat Transjaya. Ada 3 program studi yang bisa kamu pilih di PKTJ, yaitu D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, dan D3 Teknologi Otomotif. Nomor 16 ada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan atau ATKP. Akademi yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan ini memiliki tugas utama untuk melaksanakan pendidikan profesional program diploma di bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan. ATKP berada di 3 daerah di Indonesia, yaitu Surabaya, Makassar, dan juga Medan. Di sini kalian akan belajar tentang teknis di bandara, navigasi udara, teknik perawatan pesawat, penanganan bagasi, dan juga teknik keselamatan dalam penerbangan, guys. Nah, jadi itulah 16 sekolah kedinasan yang bisa langsung jadi PNS. Semoga kalian semua yang nonton video kali ini itu bisa tahu dan juga bisa jadi rekomendasi kalian nih. Yang dimana udah tau lah ya berbagai macam manfaatnya. Dimana di sekolah kedinasan rata-rata itu gratis atau dibiayai oleh kementerian terkait. Lalu selanjutnya ya kalian lulus bisa langsung menjadi seorang PNS atau ASN yang bekerja di bawah kementerian yang terkait dengan sekolah kedinasan kalian. So apapun pertimbangannya, yang pastinya semangat terus belajarnya karena masuk sekolah kedinasan itu nggak mudah ya guys. So mungkin segitu aja video dari aku. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat kalian semua, semoga bisa keterima di sekolah kedinasan impian kalian tahun ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Gue Gilang Ramadan dari channel Republika Mahasiswa. Bye bye.